warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni atas waktunya. Jadi tujuan saya sini adalah untuk wawancara dengan Pak Roni, bagaimana Pak Roni mengambil suatu perusahaan atau suatu kebijakan yang berkaitan dengan sekolah. Dan harapannya di sini saya bisa belajar dari pengalaman Pak Roni selama ini, ketika mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Nah, Pak Roni, ini berkaitan dengan ketika Pak Roni entah itu sebagai kepala sekolah ataupun sebagai manusia pada umumnya sebagai pemimpin diri berhadapan dengan situasi dilema etika, jadi berhadapan dengan situasi yang sama-sama benar tapi ini bertentangan dan tujuan moral. Ini situasi yang benar dan salah dan Pak Roni harus menyebutkan salah satu di antara keduanya. Nah, untuk membedakan apakah itu rujukan moral, apakah itu dilema etika, biasanya Pak Roni mengidentifikasinya dengan cara seperti apa? Kalau saya menemui topik seperti itu memang setiap orang kan berbeda-beda. Dalam artian seni cara menyelesaikan tidak semuanya sama. Kalau saya itu mempunyai saya identifikasi seni problem itu, kemudian saya juga diskusi dengan teman-teman sekitar, terus dan pertimbangan lagi resikonya itu yang paling minimum itu yang mana. Memang kalau saya menggunakan cara ini itu sedikit lambat, tapi itu adalah cara saya untuk bagaimana saya memutuskan sesuatu hal yang sekiranya menurut saya itu pas. Untuk selama ini kita Pak Roni menjabat sebagai kepala sekolah, Pak Roni pernah berhadapan dengan situasi tersebut juga. Untuk yang dilema etika pernah. Kemudian yang rujukan moral itu juga pernah. Nah, untuk kira-kira Pak Roni ketika ini dilema etika ini dua-duanya benar. Kalau yang ini ini satunya benar, satunya salah. Pak Roni untuk mengidentifikasi itu bagaimana? Kalau misalkan sesuai dengan apa yang kita berikan tadi, itu kan saya itu tidak bisa belum mengerti apakah itu dilema etika atau itu Rujukan moral. Cuma pasti saya mengalami hal seperti itu. Cara identifikasi saya kalau itu misalkan sama-sama benar, sama-sama benar seperti yang saya sampaikan tadi. Benar itu kan belum tentu untuk bagi orang lain itu benar. Nah itu tadi saya ambil resiko yang terkecil. Saya ambil resiko yang terkecil dan ini fokusnya kan untuk kebaikan bersama, terutama untuk untuk siswa. Kalau untuk teman-teman pendidikan untuk enaknya bagaimana teman-teman. Jadi saya enggak kalau pendapat saya itu memang dirasa kurang baik bagi teman-teman loh. Jadi saya ambil teman-teman. Kemudian selama ini ketika Pak Roni menjalani jabatan ini tentunya sering kali bertemu dengan situasi yang sama-sama benar dan saling bertentangan gitu ya. Nah, Pak Roni bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Tapi tadi sebenarnya sudah Bapak singgung sih diskusi terlebih dahulu, kemudian mengambil yang resiko terminim, resiko terminim, kemudian nah, untuk resiko terminimnya ini berdasarkan hasil diskusi bersama atau spekulasinya? Yang pertama hasil diskusi bersama. Kadang saya diskusi dengan A. Itu resikonya misalkan kalau di angka 3. Saya diskusi dengan B, yang resikonya 2. Nah, itu saya spekulasi sendiri. Kira-kira ini tidak merugikan banyak merugikan orang lain. Nah, makanya saya juga enggak mematahkan syarat dari yang A, saya tidak mematahkan dari yang B. Hanya di situ saya mungkin mengatakan agak lambat, tapi itu adalah menurut saya itu
terbaik, tapi belum tentu jadi orang lain itu paling baik. Nah, itu saya kita menyadari memang eh, ketika jadi pemimpin itu pasti ada. Nah, saya harus berani melakukan dan menerangi lima resikonya. Kalau saya, gitu. Untuk langkah prosedurnya tadi yang jelas itu dari awal itu setelah identifikasi masalahnya, kemudian yang Bapak lakukan adalah diskusi, ya, diskusi, kemudian baru kita kalau kita cocokkan dengan situasi yang ada di lingkungan itu, apabila saya itu membutuhkan A, kira-kira cocok nggak, responnya besar atau kecil. Kalau D, mau itu berarti di analisis sendiri, resikonya sendiri. Dan kemudian setelah itu baru diambil besar. keputusan. Nah, menurut Bapak selama ini dari beberapa kasus yang Bapak hadapi, ada nggak satu langkah yang efektif, satu hal yang paling efektif untuk semua kasus ini? Langkah yang efektif, nah, ya, dengan efektifnya lagi, kembali lagi kan ada dua narasumber lah yang saya Iya. diskusi. Berarti Ini itu kan tidak langsung bersama kamu ya? ada yang bersama-sama, ada yang akan saya ya santai-santai tanya, terus santai-santai lakukan itu saya tampung dulu. Nah, efektifnya itu saya ambil apa ya? Dan sekiranya misalnya kegiatan itu tetap berjalan, tapi resikonya tidak terlalu besar. Nah, Oke, gitu. tentang berkaitan dengan kegiatan. Kalau selain kegiatan, keputusannya di luar kegiatan sekolah di yang lainnya, Karena terkait mungkin peraturannya kita peraturan sejenis itu. Nah, itu kan eh, saya kembali lagi, saya itu akan meminta pendapat orang lain sebelum saya finalkan. Dan setelah saya analisis sendiri, terus pakai cara ini tidak efektif, pakai cara dua tidak efektif. Nah, ini nanti saya akan terangkan hak saya, dan saya akan saya tetapkan eh, dan eh, teman-teman yang ada di sekitar itu harus mengikuti, karena saya akan katakan yang pertama kenapa bisa sakit, yang kedua sakit, dan ini yang ketiga ini saya mau menggunakan hak saya. ini banget pusat yang pas. Mungkin kita berhadapan dengan situasi tersebut pasti ada tantangannya. Kalau kita misalnya sama-sama benar itu kan beragam, berkaitan dengan murid atau berkaitan dengan masalah guru. Apa nggak tidak tantangan terbesar yang selama ini Bapak anggap ketika membangun situasi di dunia itu kan? Tantangan terbesarnya itu kita ini kembali lagi, kita ini orang Indonesia, orang Jawa, dan kita tidak bisa terlepas dari budaya Jawa. Budaya Jawa itu apa? Ya, syirikan. Tapi kan itu bisa diminimalisir. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Intinya ketika saya mengambil keputusan, saya ambil resiko yang terkecil, tidak menyinggung apa, orang lain yang memberikan saran. Karena tadi itu bisa kita lihat dari lingkungan sekitar juga. Misalkan lembaga yang kita tempati. Kalau lembaga yang kita tempati itu sudah berkembang, sudah baik lah, itu bisa kita tekankan pada orang lain. Tapi kalau kita walaupun itu kan kita kan tidak bisa semena-mena ya. Mereka juga mempunyai hak dan mempunyai apa ya, imbalan yang setimpal lah dari kinerja mereka. Tentang perkembangan ini kita menyesuaikan kondisi lembaga atau sekolah ya. Kita sekolah ini masih dalam proses berkembang. Kita tidak bisa terlalu menekan guru, terlalu menekan murid. Kita juga harus menyesuaikan dengan berbagai kondisi mereka. Dan untuk Pak Rani,
Nanti sebenarnya pertanyaan berikutnya ini sudah sedikit terjawab. Jadi Iya. apakah Kak Roni ini kalau ada masalah, apakah langsung diselesaikan tepat, atau apakah ada langkah-langkah sendiri sehingga membutuhkan beberapa waktu? Itu sudah sampean singgung juga kan ya, Iya. ada beberapa langkahnya. Hmm. Dari diskusi dengan rekan-rekan dulu, menganalisis mana yang efektif, mana yang tidak efektif, baru bisa mengambil keputusan. Itu berarti Kak Roni biasanya butuh berapa lama Pak? Ya, tergantung itu ya, tergantung masalah atau katakan masalah atau problem ya. Jadi tidak harus diskusi dulu. Kalau masalahnya itu bisa diselesaikan di tempat itu, ya mungkin itu bisa masuk kategori ringan dan eh, tidak merugikan banyak orang. Ini bisa lagi di tempat. Tapi kalau yang saya anggap ringan, sedang, berat ya. Iya. Hal yang sedang mungkin 1 hari 2 hari bisa. Nah, hal yang berat ya tergantung itu tadi. Tadi kan saya sebutkan ada tahu nggak ada 3 level lah. Level 1 saya terapkan gagal, level 2 gagal, lalu ketiga tahu nggak ya. Ya, ini nggak tahu. Tergantung masalahnya sih. Jadi dengan mengkategorikannya ini berdasarkan resikonya kepada banyak orang. Iya. Resiko besar, resiko tinggi, maka kategorinya berat dan Ya, membutuhkan waktu berpikir yang lebih lama. Iya. Kemudian dalam proses pengambilan kebijakan ini, adakah faktor-faktor yang mendukung, bukan itu keadaan atau itu orang-orang di balik Pak Roni yang mendukung Pak Roni bisa mengambil keputusan ini lebih baik? Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi ya, mempengaruhi di belakang saya itu, kalau saya pribadi itu tidak ada. Cuma kembali lagi, saya itu apa ya, melihat situasi sebenarnya keadaannya ada di sini. Kemudian kembali lagi, kalau semisal dari ini kurang cocok untuk orang banyak, ya saya tidak akan pakai itu. Intinya untuk orang banyak itu bisa merata ya, tidak merugikan Salah satu pihak bisa. satu pihak. Itu sih kalau saya. Nah, dari sekian pengalaman waktu ini tadi berarti kan misalnya nggak langsung Pak Roni kan mengingat berbagai kasus yang pernah dia hadapi sektor sama guru atau murid. Nah, tetap berkaitan dengan situasi seperti itu. Pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari ini yang mempengaruhi pengambilan berikutnya? Oh, saya telah mengalami ini, dan ternyata saya harus berpengaruh. Kalau selama ini ketika saya menghadapi ini, Iya. saya itu kadang-kadang eh, ternyata menjadi pemimpin itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena kan gini, ketika kita menjadi anggota, kita kalau mengkritik atau mengkritik pimpinan kita, itu dengan mudah. Seharusnya itu Pak Anu itu seperti ini, tapi ketika mengalami sendiri, saya pun mengalami situasi sendiri. Ya, ya segampang itu. Ya segampang yang misalkan teman tadi yang memberi saran, akhirnya lepas saja. Nah, memang dia bertanggung jawab kan pimpinan. Kalau saya lepas, saya kan harus menyiapkan apa yang harus saya lepas itu. Tapi kalau yang memberi saran tadinya tidak ada tanggung jawab. Pas ya udah kita tanggung jawab pimpinan. Jadi itu yang selama ini saya untuk jadi pengalaman saya. Ternyata seorang pemimpin itu tidak sebanyak tapi ya kalau pemimpin yang misalkan terus aku ini misalkan tidak memperbolehkan anggotanya kalau terpaksa memilih aku tapi pemimpin itu pasti menerima ya sanggup apa ya eh, menerima risiko yang akan Iya, ada tanggung jawab terhadap setiap resiko dari apa yang diputuskan binatang dari jadi kalau saya siap menerima apa ya bertanggung jawab atas resiko yang akan timbul akan saya laksanakan. Tapi kalau saya nggak siap belum siap lah karena lembaga ini kan
nggak hanya satu orang, misalkan ada satu aja lepak kan bukan tahu. Kalau ini nggak ada yang kakak, yang rugi kan bukan saya aja, mas saya kan rugi, nggak bisa mengisi lah terkait mereka. Makanya kadang saya itu lama, ya, mungkin ya foto kayak itu sharing dengan banyak itu sih yang saya alami, jadi sangat apa mempunyai pelajaran sangat berharga depan ya bagi saya. Terus sebelum Kakaknya menjadi kepala sekolah ini, ada pengalaman sebelum menjadi kepala sekolah memimpin organisasi yang lain? Kalau dari cerita sedikit, kalau dari waktu saya sekolah memang dulu itu ada kesempatan untuk memimpin OSIS. Nah, di masyarakat memimpin warga minimal saya itu masuk organisasi kayak apa ya, tadi dari desa dari memimpin, terus nanti saya memang itu tadi yang salah satu ini baru di tingkat pendidikan. Konsekuensinya kita itu mudah dapat cari siswa, harus cari siswa. Konsekuensinya itu tadi pendidikan. Kalau di tengah masyarakat, mereka semua kita itu tidak ada konsekuensi yang lain, cuma target kita supaya orang ini rukun, itu aja. Itu sih kalau saya. Sekolah memang berpengaruh ya, keputusan kepala sekolah, keputusan Iya. kepala sekolah ini basisnya nanti adalah kelangsungan Kelangsungan. karena kalau sekolah itu saja sih Pak. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah ini akan menjadi apa ya pelajaran Iya. untuk saya dan pengalaman Bapak yang menjadi komite itu memang tidak mudah, terutama untuk sekolah yang sedang proses berkembang. Ada banyak hal yang harus diperkembangkan, baik itu dari murid juga dari dunia. Terima kasih untuk waktunya. Nah, ada pesan dari para murid saya? Pesannya ya seandainya nanti ketika mengambil bisa ya problem atau permasalahan, ya saya semoga bisa mengambil titik yang pas, bukan yang paling benar, yang pas gitu. Kalau benar kan ada yang salah, kalau yang pas kan sama-sama itu pas untuk semua kita. Itu sih bagi saya. Terima kasih Pak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Pak Ibnu. Saya mohon izin untuk mewawancari Bapak tentang bagaimana langkah Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama untuk sekolah. Harapannya ini adalah saya bisa menganalisis jawaban Bapak dan bisa menjadikan sebagai suatu pembelajaran dan bisa menjadi seorang pemimpin. Ketika Bapak menemui suatu permasalahan, suatu kasus di sekolah, entah dia berkaitan dengan murid atau berkaitan dengan guru, bagaimana cara Bapak itu bisa membedakan apakah kasus ini merupakan dilema etika yang salah benar atau merupakan penunjukan moral yang benar dan salah. Jadi acuan benar dan salahnya Pak Ibnu ini menggunakan acuan berdasarkan Terkait permasalahan yang ada di lembaga, baik murid maupun terkait dengan dilema ataupun yang terkait dengan moral yang itu benar atau salah. Memang di lembaga kami muridnya itu memang tidak terlalu banyak, maka yang namanya permasalahan dilema yang sama-sama benar juga, baik dari sisi kemanusiaan, dari sisi nanti depan anak juga kita pertimbangkan. Itu yang berkaitan dengan siswa. Satu misal, di sini misalkan ada anak itu yang mungkin ya dari sisi anak itu mempunyai
permasalahan cara masuk sekolah. Nah, permasalahan ini kalau kita tindaki dengan tegas, maka bisa bicara anak ini akan keluar. Sedangkan anak ini juga punya masa depan, yang mana masa depan ini juga merupakan tanggung jawab kita. Sehingga caranya itu yaitu dengan cara tarik ulur. Terkadang kita harus lembek, lembut, terkadang kita juga harus di posisi yang harus tegas. Tapi dalam koridor bahwa masih wajar. Nah, itu yang menjadi poinnya tadi di lembaga swasta yang notabene itu umurnya tidak banyak. Maka sistem ngomong kepada anak ataupun guru itu harus kita tekankan. Walaupun di satu sisi itu ada sisi negatifnya, tapi dari sisi yang lain kita punya sisi positif. Tidak hanya positif untuk madrasah, tapi positif kepada siswa ataupun kepada guru. Itu yang harus kita ambil. Ya, kita tidak tahu masa depan anak itu ke depannya nanti bagaimana. Toh kita di sini sebagai guru punya kewajiban untuk membimbing anak. Bisa jadi mungkin di sini kondisi anaknya itu mungkin berat ya, dari sisi tingkah lakunya, perilakunya dan sebagainya. Tapi suatu saat mungkin ketika anak itu sudah dewasa, mungkin apa yang kita sampaikan saat ini itu masih membekas di pikirannya, di hatinya, sehingga menjadikan beliau itu bisa berubah. Dan ini kita tidak. Yang penting tugas kita adalah mendidik, mengajar anak itu untuk menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan masalah dilema di madrasah, apalagi terkait dengan siswa ataupun guru, sebenarnya banyak sekali. Ya, bahkan kalau kita ambil keputusan, itu harus mengambil keputusan yang apa ya? Kalau dibilang itu tegas ya tidak tegas, dibilang tegas ya memang ada sedikit ketegasan. Jadi poinnya itu imbang dari antara ketegasan dengan sisi-sisi yang lain seperti kemanusiaan atau pertimbangan yang lain itu harus balance. Beda dengan lembaga yang muridnya banyak atau saling makanya. Itu kalau setelah tegas bisa. Sesuai aturannya itu bisa. Tapi kalau di lembaga swasta, hal itu ketika diterapkan terlalu berlebihan, juga nanti dampaknya kepada siswa, lebih-lebih kepada madrasah, itu juga nanti akan berdampak yang kurang bagus juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut Pak Jensen ada banyak hal yang harus dipertimbangkan karena mengingat dampaknya ke madrasah, ke murid juga ke guru-guru juga. Kemudian yang diomong pun juga bukan hanya murid tapi juga omong gurunya juga ya. Untuk ketegasan terhadap peraturan ini lebih dibalancekan, lebih disesuaikan. Nah, ketika Pak Ibnu sebagai kepala sekolah harus mengambil suatu keputusan yang dimana keputusan itu kan karena ada nilai-nilai yang sama-sama benar, jadi harus mengambil satu keputusan. Ketika mengambil keputusan itu, proses mengambil keputusan itu, apakah ada langkah-langkahnya sendiri yang selama ini Pak terangkan atau langsung otomatis satu keputusan? Untuk mengambil sebuah keputusan di lembaga yang seperti tentunya butuh banyak pertimbangan dari dewan guru misalkan kalau itu berkaitan dengan siswa. Kalau berkaitan dengan guru juga butuh pertimbangan dari pengurus yayasan. Sehingga nanti dari pertimbangan-pertimbangan itu kita bisa ambil satu keputusan. Yang mana keputusan itu juga tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan biasa. Lebih-lebih kita juga harus melihat kanan kiri kita, sekeliling kita, madrasah yang lain. Bagaimana madrasah yang lain itu menyikapi teman lain, berarti ini dan itu dari satu pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, satu misal ya terkait dengan siswa. Siswa itu kalau kita lihat, yang namanya siswa kadang itu ada yang belum tuntas secara materi. Tapi di kanan kiri kita itu tidak ada yang namanya siswa itu tidak naik kelas, rata-rata naik kelas. Nah, itu juga menjadi satu pertimbangan. Walaupun di satu sisi itu ada sisi negatifnya bahwa siswa ini belum tuntas, secara kemampuan belum terpenuhi KKI-nya. Tapi di satu sisi, ketika kita berhentikan di situ, sedangkan di lembaga-lembaga yang lain itu dinaikkan, nah itu juga nanti akan. Kalau kita ini memang kurang. Tapi di satu sisi lain juga
anak itu punya masa depan. Nah, masa depan itu ya walaupun nanti dinaikkan, tapi dengan alat-alat tertentu yang harus dia ikuti. Itu biar apa tidak ketinggalan yang lain. Jadi selain pertimbangan dari guru, kemudian pengurus yayasan, Bapak juga belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mas Ratna. Kemudian ketika Pak Ibnu mengambil suatu keputusan, mengambil suatu kebijakan, entah sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin lain di luar sekolah gitu, itu ada nggak faktor yang membantu Pak Ibnu? Oh ini yang saya yakini sebagai keputusan yang lebih baik. Entah itu faktor berupa keadaan ataupun seseorang yang mendukung Pak Ibnu. Terkait dengan keputusan ini, jadi saya katakan di awal bahwa keputusan itu pasti ada sesuatu. Tidak semua anak, tidak semua guru itu bisa menerima keputusan ini. Terkadang itu malah bertentangan dengan siswa atau bertentangan dengan guru. Maka hal itu tetap kita dari pertimbangan yang ada. Mungkin misalkan ada guru atau siswa yang tidak tahu maksud dan tujuan kita, tapi itu tetap harus kita ambil langkah itu. Jadi langkah walaupun ada sisi negatifnya. Ya, bahkan sempat kemarin di salah satu pertemuan para mata orang lain memang kita tuh udah jadi. Nah itu juga dari pertimbangan bukan tidak dibiarkan lembut terus gitu. Kadang-kadang baru walaupun tidak disukai oleh orang lain memang tujuannya demi madrasah tidak lain tujuan kembali lagi adalah demi madrasah. Kalau madrasah ini besar kembalinya lagi adalah kepada gurunya, kepada siswa. Nah itu yang paling penting sih. Bukan masalah ego pribadi. Kalau masalah ego pribadi itu sudah dibuat tadi lebih ke umumnya yaitu madrasah itu tadi. Gitu ya. Memang dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Dia ada yang menganggap keputusan itu negatif, kurang baik atau bagaimana. Padahal tujuan dari keputusan sendiri itu adalah untuk madrasah. Dengan sudut pandang orang lain belum tentu memikirkan hal tersebut sehingga memandang sebagai keputusan yang kurang baik. Nah, ketika Pak Ibnu mengambil suatu keputusan, kan sudah bukan hanya sebagai kepala sekolah dan sebagai manusia pada umumnya, ketika kita mengambil keputusan tentu sebagai kepala keluarga atau sebagai diri sendiri. Dari berbagai keputusan yang sudah diambil oleh Pak Ibnu, pembelajaran yang Bapak ambil sampai saat ini sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi seterusnya. Tidak seperti itu. Tentunya bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu bukan berdasarkan orang lain dan berdampak pada orang lain. Nah, sampai ini juga menjadi satu pengalaman bagi kita bahwa tidak semua keputusan harus kita pakai. Jadi sisi kemanusiaannya juga kita pertimbangkan. Karena kalau kita terlalu memaksa juga berlebihan, maka bisa dari dulu tidak akan berangkat. Dan itu menjadi pengalaman saya. Saya juga pernah menjadi guru, jadi kepala madrasah. Bagaimana menjadi yang menjadi guru itu bagaimana? Itu sudah dirasakan. Maka ketika mengambil keputusan yang kalau memang itu tentang sesuatu yang mungkin, ya itu teman ini. Tapi kalau sifatnya tidak urgent dan penting, maka demi kemaslahatan ini juga tidak mengalahkan pribadi ini. Jadi maknanya sini. Jadi yang namanya keputusan kan ada yang sifatnya urut. Sifatnya biasa ya. Tapi kalau memang kita harus itu, ya itu harus dilakukan. Mau tidak mau, disukai atau tidak disukai, tujuannya adalah kembali kepada madrasah dan guru yang kita lakukan. Karena kita kan bukan tidak berbagi. Kembalinya lebih kepada gurunya. Jadi memang salah mengambil keputusan ini bukan untuk kepentingan pribadi saya kepala sekolah. Jadi
semuanya, madrasah itu mencakup guru dan juga murid. Kalau Pak Ibnu sendiri ketika mengambil sebuah keputusan, itu tipe yang apakah Pak Ibnu ini tipe yang harus sesuai aturannya, atau tipe yang ingin membuat keputusan yang menyenangkan semua pihak, atau tipe yang keputusannya ini berbasis atas kepedulian. Kalau saya menjadi orang itu, saya ingin melakukan seperti ini, maka saya sebagai pemimpin juga harus melakukan seperti ini. Eh, dan mungkin satu sisi karena kita tuh harus sesuai dengan aturan ini, tapi ketika pelaksanaan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Jadi kondisi itu yang terkadang harus kita, dan itu tidak apa yang jelas intinya itu tujuan dari keputusan itu datang Tentang saya itu saja. seimbang ya, menyesuaikan Seimbang, dengan keadaannya. karena kalau kita lihat aku kita jadi urusan dengan murid kita terlalu keras, maka satu tinggi kita tidak bisa murid. Tapi datang keras, setelah keras nanti umurnya diajak lain, jangan bicara dan sebagainya. Itu nanti murid juga nanti akan balance. Jadi tidak menganggap kita itu seolah-olah guru yang keras, kaku, kasar. Tapi di satu sisi juga dia menganggap kita sebagai orang yang enjoy diajak untuk standing. Jadi tetap tidak aku, tapi juga tetap dihormati sebagai guru. Nah, berdasarkan semua pengalaman Bapak yang sudah Bapak lakukan selama ini, ada nggak tantangan terbesar ketika mengambil suatu keputusan kemudian dan menemui sebuah tantangan besar yang akibatnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mengambil keputusan? Terkait tantangan memang sebenarnya itu kalau memang putus itu banyak sekali apalagi yang kaitan uang, ya itu harus benar-benar kita pertimbangkan. Kanan kiri itu harus kita pertimbangkan. Apakah ini terlalu mahal dan sebagainya. Mulai dari sharing dengan guru, dengan wakil, atau mungkin dengan orang lain, dengan lembaga-lembaga lain, minta tanya-tanya kepada lembaga lain, kira-kira di sana itu biayanya berapa. Dan itu berat sekali. Karena apa? Dilema takut nanti ketika sudah ambil keputusan, kita share kepada wali murid, merasa keberatan, merasa ada gejolak yang menimbulkan nanti itu mata mungkin namanya itu kurang bagus. Nah itu pastilah ada yang seperti itu. Itu belum lagi nanti dengan guru. Setiap guru itu punya pribadi masing-masing, karakter berbeda-beda. Tapi dikatakan tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang, tidak bisa. Tapi kita ambil yang mana itu dampaknya juga nanti kan dirasakan oleh semua orang. Apa ini? Walaupun ya tidak sekali tidak apa-apa es lumrah. Iya jangan apa ya itu ya lumrah. Baik Pak Ibnu, untuk Pak Ibnu apakah ada pesan atau nasihat untuk saya jika nanti saya sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan, trik atau tips seperti apa yang saya dapat berikan? Tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita ambil hati dari atau dari siswa itu atau dari wali murid. Setelah kita ambil, kita kasih yang namanya pengertian bahwa putusan ini seperti ini, nanti dapatnya seperti ini. Nanti insya Allah hasil keputusan itu akan bisa diterima oleh semua pihak. Ya walaupun ada yang tidak suka satu dua, sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar lah. Tidak ada yang namanya sih tentu disukai oleh statusnya itu sangat berat sekali. Tapi yang paling penting adalah kita adil. Jadi apa yang menjadi haknya guru, apa yang menjadi kewajiban guru, ya ayo kita untuk masalahnya kewajibannya. Paling penting adalah bagaimana menjaga kesadaran guru. Itu yang paling. Jadi kesadaran guru itu kalau sudah ada tanpa kita dirinya itu yang paling penting.
dan itu yang paling penting. Yang saat ini sudah Mbak lakukan upaya dan dilakukan itu menumbuhkan kesadaran diri kita apa Pak? Mungkin nanti bisa ditiru. Memang kalau dari pribadi itu pendekatannya lebih pendekatan individual, jadi bukan forum. Iya. Karena ini berkaitan dengan pribadi, tinggal kalau penyampaiannya pun lebih enjoy, lebih nyaman, santai, dan tidak ya. Jadi kita punya ini, urut sih itu menghadapinya juga kan. Karena itu tadi ada lain. Sehingga kita juga bisa tahu, oh ya jarak sampai guru satu ini, guru ini, guru ini, guru ini, tentang kita dengan nanti akan ditentukan itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga dari apa yang Bapak sampaikan tadi, pengalaman Bapak, kemudian pengetahuan Bapak dalam mengambil suatu keputusan, dapat menjadi sebuah pelajaran bagi saya. Agar nanti menjadi seorang guru. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.